Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan apa? Kita sehat, kita kuat. Mari kita masuk dalam pujian, kita angkat pujian seperti biasanya dan kita menyembah Tuhan. Haleluya. Semuanya bukan karena kekuatan kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Mari Bapak Ibu yang bisa pujian ini, kita bersama-sama kita memujikannya. Biku, kekuatan kita bukan karena dari diri kita, tetapi karena ada Tuhan. Sadarlah bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu untuk menghadapi semuanya. Yang menopangku, pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Undanglah tanganku, jangan lepaskan. Melalui pujian ini kita boleh sangat-sangat disadarkan bahwa kita boleh ada dan bisa seperti ini bukan karena kekuatan kita, tetapi karena ada Yesus di dalam kita. Pertolongan datangnya hanya daripada Tuhan. Hidupku, nikmatilah dari kata demi kata. Saya yakin Bapak Ibu pasti bisa mengikuti pujian ini. Ku tak mampu sendiri, amin, amin. Kaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, berserulah apa yang saudara mau. Percayalah, ada Dia di sana. Kau akan mendapatkan hikmat yang luar biasa daripadanya. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam dalam hidup kami mau mengikuti di dalam setiap rencana-rencanamu. Berikanlah kami hati Tuhan, hati yang menimbang, hati yang mengasihi, hati yang taat kepada perintah-perintah-Mu Tuhan, agar kami tidak menjadi orang yang sombong, agar kami tidak menjadi orang yang egois, agar kami tetap menjadi orang yang memiliki kerendahan hati Bapa, baik di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bentuklah kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu Yesus, kami mau meninggikan Engkau Tuhan.
terima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya. Bapa, kami bersyukur. Berikanlah kami Tuhan hati yang menghamba, memiliki kerendahan hati yang sungguh-sungguh dengan total, sehingga hikmat yang daripadamu Bapa benar-benar boleh tinggal di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau menyambut kebenaran firman-Mu, mau dengar kebenaran firman-Mu, dan kami akan lakukan. Kalau itu teguran buat kami akan berubah Bapa. Kalau itu adalah cermin, kami akan terus memandang kepadanya. Sehingga langkah kaki kami tidak salah, tetapi langkah kaki kami menuju di dalam suatu kemenangan yang besar ya Bapa. Sehingga ke dalam kerendahan hati bukan direndahkan, bukan dilecehkan, bukan disepelekan, tetapi kami diagungkan menjadi orang yang bijaksana. Karena Engkau sendiri yang mengangkat kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dan pegangan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya memberikan judul atau tema pemimpin yang rendah hati. Kalau saudara menjadi seorang pemimpin, milikilah kerendahan hati. Bu, pemimpin itu apa? Cuman di perusahaan. Pemimpin itu apa? Cuman menjadi wali kota dan yang lain sebagainya. Menjadi pemimpin-pemimpin. Pemimpin di dalam keluarga pun saudara adalah pemimpin. Jadilah pemimpin yang memiliki kerendahan hati. Saya mau sedikit cerita. Di sini ada satu keluarga dan keluarga ini hidup rukun, hidup sangat bahagia sekali ya. Dan pemimpinnya otomatis suaminya itu memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Temperamennya itu lemah lembut, penuh penguasaan diri gitu ya, baik pokoknya. Dan damai sekali. Nah, pada suatu saat dia nggak tahu ketemu dengan temannya siapa, dia berubah menjadi orang yang kasar dan keras sekali. Tiba-tiba dia berubah pikiran dengan drastis dan total. Karena apa? Karena meminta perkumpulan dari teman-teman tadi. Dan dia menggedor pintunya, pintu dibuka oleh istrinya. Ada apa Pak? Ada apa? Ternyata dia bilang, hei kamu istriku, mulai hari ini kamu harus tunduk kepadaku. Papa kenapa? Dia pikir kerasukan roh apa, roh legion kali gitu ya. Enggak, dia marah. Aku harus menjadi seorang kepala rumah tangga yang tegas. Loh. Terus maksud Papa apa? Mulai hari ini kamu dikatakan kepada istrinya harus menyiapkan aku makanan tepat pada jamnya. Harus menyiapkan aku air untuk mandi, air panas tepat pada jam yang sesuai yang aku minta. Kalau aku bilang, "Ma, siapkan aku makan," harus cepat kamu siapkan. "Ma, siapkan aku mandi," siapkan dengan cepat. Waduh, istrinya tuh bingung kenapa kok jadi seperti ini. Yang awalnya temperamennya yang lemah lembut sekarang menjadi temperamen yang kasar banget gitu. Kenapa? Ini kenapa? Karena dia takut, nggak tahu dia harus tegas pokoknya, nggak boleh klemak-klemek gitu ya. Bapak Ibu tahu ada orang yang lemah lembut tetapi penuh kewibawaan, itu yang semakin oke di hadapan Tuhan. Nah, dan orang ini bilang kepada istrinya lagi, "Mah, nanti kalau aku sudah mandi, Mama tahu siapa yang akan menyisir rambut saya," gitu ya. Istrinya tahu jawab apa? Istrinya juga tidak kalah tegas. Orang yang menguburkan engkau, dia terkejut sekali. Ketika dia terkejut, dia boleh sadar. Ternyata ketegasan itu tidak perlu dengan temperamen yang kasar. Haleluya. Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam 2 Tawarik yuk. Di pasal yang ke-10. Pecahnya kerajaan itu dalam judulnya. Ayat 1. Saya ajak sampai satu perikop itu sampai ayat 19. Tapi saya memberikan PR buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Halo, ada PR ya. PR-nya 2 Tawarik 10 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Dari mana Bu? Dari cerita saya tadi.
Amin. Nah, di sini saya mulai mau menunjukkan kepada Bapak Ibu, saya ambil sedikit-sedikit aja ya di ayat yang pertama. Kemudian ini berbicara tentang pecahnya kerajaan, tetap berarti ada rajanya. Dan siapa raja itu? Yaitu yang saya maksud dengan pemimpin itu tadi gitu ya. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikhem sebab seluruh Israel telah datang ke Sikhem untuk menobatkan dia menjadi raja. Ini siapa si Rehabeam ini akan diangkat menjadi raja untuk menggantikan bapaknya yang bernama Salomo itu gitu. Dan dia mau diangkat, orang-orang Israel sudah menunggu semoga dengan pemimpin yang baru ini ya, kalau mulai pemilihan lurah, pemilihan bupati, pemilihan wali kota, presiden lagi lebih ya, kita selalu berdoa minta presiden yang begini, pimpinan negeri kami, pemimpin kota kami yang penuh hikmat bijaksana dan ini bla bla bla, seperti itu pasti yang diminta yang baik-baik. Nah, sama orang-orang Israel juga berharapnya seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Nah, nanti PR-nya di sini, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian harus belajar ya untuk firman Tuhan supaya memahami dalam firman Tuhan. Loh Bu, saya nggak sekolah teologi, tak ajak sekarang sekolah teologi ya ke Bible teaching gitu ya. Ini sudah lama ini. Pastor David tidak mengajar Bible teaching ya karena pandemi ada COVID-19 ini. Tetapi kita tetap ada di dalam firman Tuhan. Nah, jelas sekali ya di situ bahwa dia sudah ditunggu oleh orang-orang Israel. Yang mau saya ambil pada poinnya saja. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Nah, ada kan yang mendampingi, tahu nggak kalau orang yang dekat mendampingi itu pasti tahu bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya, bagaimana kebiasaannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu pasti tahu dong siapa yang selalu mendampingi saya, dia paham dengan karakter saya ya. Nanti tanya aja yang tahu, langsung aja call sama beliaunya. Beliau akan tahu, ya apa sih Mami, Tante Ida itu gimana gitu, nanti tahu. Nah, saya lanjut ke firman Tuhan ya. Nah, di sini dikatakan Salomo yang mendampingi Salomo ayahnya, katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Nah, awalnya Rehabeam itu sudah dengan rendah hati datang kepada para tua-tua, dan para tua-tua itu mengatakan apa di ayat 7? Mereka berkata kepadanya, jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Yang dicari adalah pemimpin itu bukan pemimpin yang frontal, tetapi pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang memiliki hati, pemimpin yang bijaksana. Saya yakin dan percaya dalam segala kepemimpinan, baik di perusahaan, baik di kantor, baik di pelayanan, baik di dalam pengembalaan, ya itu pasti dicari oleh Tuhan pemimpin-pemimpin yang sedemikian ini. Nah, tanpa ada kerendahan hati nggak akan pernah bisa. Tetapi apa yang terjadi di ayat 8? Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu Rehabeam meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Waduh, fatal sudah. Nggak bisa. Bagaimanapun sepandai-pandainya anak muda itu pikirannya itu masih double ke orang-orang yang sudah lanjut usia. Nah, maka dari itu mau saya ingatkan, hai engkau anak-anak muda, mintalah nasihat kepada orang-orang yang sudah tua dan memiliki hati bijaksana. Jangan salah datang supaya tidak salah pergaulan ya. Nah, di ayat selanjutnya di ayat 9, di ayat 10, nah, katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang muda itu yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan, diajari yang tidak baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau diajari yang jelek-jelek jangan gampang ditiru. Biasanya yang jelek itu gampang ditiru, tapi cari yang baik. Nanti baca sendiri ya.
karena waktunya panjang, waktunya sangat singkat sekali, maka nanti dibaca. Kalau enggak nanti yang lihat renungan ini bosen gitu ya. Loh Bu, enggak Bu, satu yang bilang enggak, dua yang bilang enggak, tapi nanti banyak. Wis kita langsung aja masuk. Ada PR, halo ada PR. Amin. 2 Tawarik 10 ayat 1 sampai dengan ayat 18 sampai 19 ya. Sampai ayat 19. Saya mengambil di poin-poinnya saja sekarang. Poinnya di mana? Di ayat 16 dan 17. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat dari Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Dia tidak jadi mengayomi yang gede, mengayomi yang besar yang ada di Sikem itu, tetapi hanya sedikit, karena yang lain rakyatnya sudah pada lari hanya sebentar saja. Nanti Bapak Ibu bisa baca di sana yang demikian ini. Karena apa? Karena kita harus menjadi pemimpin yang rendah hati. Ketika saudara dan saya bisa menjadi seorang pemimpin yang rendah hati, percayalah banyak orang yang akan mengikuti engkau, banyak orang yang akan mendukung engkau, banyak orang yang akan berpihak kepadamu karena mereka merasa nyaman. Kita selalu berdoa bukan untuk bangsa dan negara kita supaya kita diberikan pimpinan yang bijaksana, yang memiliki roh yang takut akan Tuhan, yang memiliki hikmat loh, seperti itu ya. Dan dia diberkati dengan luar biasa, diberikan umur panjang, diberikan ini dan yang lain sebagainya. Amin, paham ya sampai di sini Bapak Ibu yang dikasih. Nanti baca semua di pasal 10 sampai pasal yang ke-11 itu nanti Bapak Ibu akan tahu ya, akan tahu sampai raja sampai di 11 sampai 23 nanti selesaikan itu. Loh Bu, saya bingung, gak usah bingung, setel ulang kembali. Ini online kok ya, bukan live, jadi Bapak Ibu bisa mengulang kembali. Karena apa? Karena di dalam Efesus 5 ayat 21 dituliskannya, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nomor 1, milikilah roh yang takut akan Tuhan. Ketika saudara takut akan Tuhan, saudara tidak akan menjadi sombong, saudara tidak akan menjadi egois. Saudara kalau sudah memiliki karakter yang lemah lembut, gak usah tegas-tegesan, tegesnya salah semuanya. Ikuti aja alur Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan itu. Kalau engkau ditentang, engkau tinggal diam, biarkan itu urusannya Tuhan. Di sini kata-kata bijak yang saya berikan, pemimpin yang layak memimpin, pemimpin yang layak memimpin adalah mereka yang telah belajar melayani. Kalau saudara belum pernah melayani, saudara belum pernah gelosor, jangan diharap saudara akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Tetapi ketika saudara sudah kenyang dengan makan garam, asam dan yang lainnya, dan memiliki kerendahan hati, saudara akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih. Biarlah hikmat yang daripadamu, hikmat Salomo Tuhan, tercurah atas anak-anakmu ini. Di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kasih kemurahan, anugerah yang daripada damai sejahtera dan sukacita terus mengalir di dalam kehidupannya, karena Kau akan memulihkan keadaan Sion buat mereka Bapa. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan supaya semua mereka Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat Engkau handalkan Bapa, yaitu pemimpin yang memiliki kerendahan hati, pemimpin dalam segala hal, baik pemimpin dalam pelayanan, baik pemimpin di kantor, baik pemimpin di perusahaan, pemimpin dimanapun Tuhan, mereka memiliki kerendahan hati. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Curahkanlah berkat-Mu atas mereka semuanya, atas kami semuanya. Di rumah mereka masing-masing Engkau turunkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, dan mereka akan menikmati berkat Abraham, Ishak dan Yakub ini bersama dengan keluarganya dengan limpahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.